Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Berlian Gracelia Lape. Saya mahasiswa STT Ekumene Jakarta, program studi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar dan pembelajaran. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang apa itu pendidikan, apa itu belajar, apa itu pembelajaran, ciri-ciri belajar, jenis-jenis belajar, dan juga prinsip-prinsip belajar. Oke, langsung saja yang pertama, apa itu pendidikan? Jadi teman-teman, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik untuk diri peserta didik maupun untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu belajar. Jadi di sini saya menulis 3, yaitu yang pertama, menurut Saiful dan Aswan, belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua, belajar adalah perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil. Yang ketiga, menurut Sari, jadi dia mendeskripsikan bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan perilaku yang didasari oleh pengalaman dan berdampak relatif permanen. Selanjutnya, apa itu pembelajaran? Jadi pembelajaran adalah proses kegiatan belajar. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Jadi menurut Suhardi, ciri-ciri belajar ada 5. Yang pertama, terjadi perubahan fungsional, terjadi pada aspek kepribadian, dan berpengaruh pada aspek lain. Yang kedua, menimbulkan hasil yang bersifat pribadi. Yang ketiga, terjadi perubahan kepribadian yang tampak melalui perilaku. Yang keempat, terjadi interaksi. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan dari sederhana ke arah yang lebih kompleks. Selanjutnya, adapun jenis-jenis belajar. Di sini saya mencatat ada 8, yaitu yang pertama, belajar abstrak, yaitu menggunakan cara-cara berpikir yang abstrak. Yang kedua, belajar keterampilan, yaitu menggunakan gerakan-gerakan motorik. Yang ketiga, belajar sosial, yaitu memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial. Yang keempat, belajar memecahkan masalah, yaitu memperoleh keterampilan dalam memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Yang kelima, belajar rasional, yaitu memperoleh beragam kecakapan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang keenam, belajar kebiasaan, yaitu menggunakan perintah, keteladanan khusus, hukuman, dan ganjaran untuk memperoleh kebiasaan baru. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu mengembangkan kecakapan ranah rasa. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, belajar pengetahuan, yaitu memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir ialah prinsip-prinsip belajar. Di sini ada 5. Yang pertama ialah perhatian dan motivasi. Makin terpusat perhatian pada pelajaran, proses belajar tersebut akan semakin baik dan juga hasilnya akan semakin baik. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Yang kedua, yaitu keaktifan belajar. Jadi keaktifan belajar dapat mencapai tujuan belajar baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, yaitu terlibat langsung dalam belajar. Dengan terlibat langsung dalam belajar, siswa memiliki pengalaman dan rasa tanggung jawab. Dan yang keempat ialah pengulangan belajar, dan yang kelima adalah tantangan.
Jadi itulah pembahasan saya pada kesempatan kali ini, kiranya dapat memberkati kita semua yang menontonnya ya. Oke, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.